Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo, saya Eka Septiani dari jurusan Tadris Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan, IAIN, Syekh Nurjati Cirebon. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 8 semester ganjil atau semester 1 tentang materi koordinat kartesius. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi koordinat kartesius. Sebelum kita lanjut membahas materi koordinat kartesius, apa sih koordinat kartesius itu? Koordinat kartesius adalah letak suatu titik atau objek yang ditulis dengan X dan Y. Nah, ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari pada materi koordinat kartesius yang pertama dalam hal radar, yang kedua dalam hal penerbangan, dan yang ketiga dalam hal peta atau daerah. Dalam materi koordinat kartesius, sering sekali kita mendengar kata-kata absis dan kata-kata ordinat. Nah, apa sih itu absis dan ordinat? Absis dan ordinat itu adalah sebuah titik. Absis itu sumbu X dan ordinat itu titik pada sumbu Y. Nah, misalnya diketahui titik A sama dengan negatif 4,3, maka disebut juga, nah, titik A sama dengan negatif 4,3, negatif 4 itu disebut juga dengan titik absis atau sumbu X, dan 3 itu ordinat atau sumbu Y. Selanjutnya, kita akan membahas posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini saya sudah menyediakan papan koordinat kartesius. Di sini ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Yang pertama, titik A. Titik A ini berjarak 4 satuan, berjarak 3 satuan dari sumbu X 1, 2, 3, dan berjarak 4 satuan terhadap atau dari sumbu Y 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya titik B. Titik B ini berjarak 3 satuan terhadap sumbu X 1, 2, 3, 3 satuan, dan berjarak 3 satuan dari sumbu Y 1, 2, 3. Selanjutnya titik C. Titik C ini berjarak 3 satuan dari sumbu X dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Dan yang terakhir titik D. Titik D ini berjarak 2 satuan dari sumbu X dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Nah, apakah adik-adik sudah paham? Baik, selanjutnya kita akan menentukan wilayah dari kartesius. Nah, mana saja sih wilayah dari kartesius?
Nah, di sini ada 4 warna ya, warna biru, warna hijau, warna kuning, dan warna merah. Untuk menentukan wilayah dari bidang kartesius, itu dia berbalik arah dari arah jarum jam. Jadi ke sebelah kanan ya, ke sebelah kanan. Sedangkan arah jarum jam ke sebelah kiri. Nah, di sini kita akan menentukan wilayah dari bidang kartesius. Yang pertama, di mana sumbu X-nya ini positif dan sumbu Y-nya juga positif. Sumbu Y-nya positif ini termasuk kuadran 1. Selanjutnya ini warna biru ya. Selanjutnya ke warna hijau. Nah, warna hijau ini terdiri dari sumbu X-nya itu negatif dan sumbu Y-nya itu positif. Sumbu Y positif itu kuadran 2. Selanjutnya warna kuning. Nah, warna kuning ini terdiri dari sumbu X-nya itu negatif dan sumbu Y-nya itu negatif juga. Jadi kuadran 3. Dan yang terakhir warna merah. Warna merah ini terdiri dari sumbu X-nya itu positif, sedangkan sumbu Y-nya itu negatif. Warna merah itu menunjukkan jadi positif, negatif, kuadran 4. Nah, sekarang kita coba menentukan kuadran dari titik A, B, dan C. Nah, di sini titik A. Titik A sama dengan negatif 4,3, yaitu di mana sumbu X-nya itu negatif dan sumbu Y-nya itu positif. Jadi di warna hijau. Tadi di kuadran kedua ya. Sekarang yang titik B. Titik B itu sama dengan 3,3, yaitu terdiri dari sumbu X-nya positif dan sumbu Y-nya positif 3. Jadi dia terletak pada kuadran kedua. Baik, selanjutnya yang terakhir titik C. Nah, titik C ini sama dengan 5, negatif 3, di mana sumbu X-nya itu 5 positif dan titik sumbu Y-nya itu negatif 3. Titik C itu terdapat pada kuadran keempat. Baik, apakah adik-adik sudah paham tentang wilayah koordinat kartesius, bidang kartesius? Baik, selanjutnya kita akan lanjut pada di mana sih garis-garis yang sejajar dan garis-garis yang berpotongan pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini kita punya 4 titik. Titik A, titik B, titik C, dan titik D. Baik, titik A ini jika dibentuk di garis menjadi sebuah garis A, B atau ruas garis AB, nah dia itu akan sejajar dengan sumbu X. Dia akan sejajar dengan sumbu X dan memotong sumbu Y, atau dia tegak lurus dengan sumbu Y. Jadi garis AB ini, ruas garis AB sejajar dengan sumbu X dan memotong sumbu Y, dan dia juga tegak lurus dengan sumbu Y. Selanjutnya, jika dibuat sebuah ruas garis CD, maka dia akan sejajar dengan sumbu Y. Dan garis ini memotong sumbu X, atau dia tegak lurus juga dengan sumbu X. Nah, bagaimana? Apakah adik-adik sudah paham? Baik, mungkin hanya ini yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Teruslah belajar, manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.